Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini pantas bagi kita untuk merenung menghadapi keadaan di tengah pandemi yang mewabah. Teringat salah satu ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Ila akhir ayat. Katakanlah wahai Muhammad bahwa tidak akan pernah ada satu musibah yang menimpa terkecuali telah termaktub, telah tertulis di Lauhil Mahfuz sejak zaman dahulu kala bahwa si fulan pada saat tertentu di tempat tertentu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia terkena satu musibah apapun bentuknya. Namun pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa apa yang terjadi dari musibah yang ada perlu kita ambil hikmah, perlu kita ambil pelajaran bahwa di balik musibah yang terjadi di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentunya akibatnya akan baik untuk kita, bahwa satu kesulitan yang kita hadapi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua kemudahan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra." Shadaqallahul azim. Bahwa bersama satu kesulitan, bersama satu musibah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan dua kemudahan sekaligus. Tentu musibah yang dihadapi perlu kita barengi dengan kesabaran, ketabahan, bahwa barangkali di masa yang lalu terdapat satu kekurangan yang telah dilakukan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang lebih penting dari itu adalah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita diberi satu tugas sejatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus mengingatkan saudara kita agar jangan sekali-kali mereka terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berbuat sesuatu yang dapat merugikan saudara kaum muslimin yang lain, walaupun yang lain tidak ikut melakukannya. Ada satu kesalahan, ada satu kemaksiatan besar yang dilakukan oleh saudara kita, maka patut bagi kita untuk mengingatkannya sebagai bagian dari at-tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr, sebagai bagian dari saling menasihatkan, saling mewasiatkan akan kebenaran dan kesabaran, bahwa satu perbuatan salah, satu perbuatan maksiat, satu perbuatan yang merugikan yang dilakukan oleh segelintir orang bisa jadi merugikan orang lain yang bahkan tidak berbuat apa-apa. Satu permasalahan atau satu masal yang dibangun oleh Rasulullah SAW, bahwa ada seseorang yang dia benar-benar menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga batas-batas hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi ada orang yang berani berdiri di batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti melanggar, melampaui batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipermisalkan oleh Rasulullah SAW seperti dua kelompok orang tadi bersama-sama menaiki satu perahu. Yang satu berada di dek bagian bawah, yang satunya berada di dek bagian atas. Maka mereka-mereka yang duduk di dek kapal bagian bawah melubangi salah satu bagian bawahnya sehingga airnya menjadi masuk. Namun yang di atas tidak berbuat apa-apa. Yang di atas tidak ikut melubangi kapal tersebut. Maka yang terjadi apabila mereka yang berada di dek atas membiarkan perilaku dari mereka yang di dek bawah
atas perbuatan yang melubangi kapal tersebut, maka mereka semua akan binasa. Namun kalau mereka mau mengingatkan, mau memberitahu agar jangan sampai perbuatan itu dilakukan oleh mereka-mereka yang di bawah untuk melubangi kapal, sehingga kapal tidak terlubang, kapal selamat, berlayar dengan selamat, maka selamatlah semuanya, baik yang di bawah maupun yang di atas. Ini mengajarkan kepada kita, permisalan tersebut memberikan satu gambaran agar jangan sampai kita membiarkan saudara kita terlampau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat sesuatu yang akan mendatangkan amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika balak terjadi, sifatnya al-bala'u ya'um, balak akan menimpa secara umum, baik Anda melakukan maksiat atau tidak, kedua belah pihak akan terkena dari balak tersebut. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kejadian di mana terjadi satu wabah, penyakit menular, yang penyakit tersebut tidak jauh dengan penyakit flu. Penyakit tersebut menjangkiti daerah Sewon, tak terkecuali daerah Shibam di sana, di mana kejadian tersebut terjadi sekitar 2-3 abad yang lalu. Ketika wabah tersebut menjangkiti masyarakat tersebut, maka banyak orang-orang yang meninggal akibat wabah itu. Ada beberapa tokoh yang bahkan meninggal dunia terkena penyakit wabah tersebut. Di antaranya salah satunya adalah Syekh Abdullah La'jam Badaib, ayah dari katib penulis kitab Majmu' karangan Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Pada saat itu Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit mendengar kabar akan meninggalnya Syekh Abdullah La'jam tersebut karena wabah ini yang terjadi, maka Al-Habib Ahmad mengatakan kepada anaknya, yang tak lain anaknya adalah katib dari karangan beliau sendiri. Al-Habib Ahmad mengatakan bahwa Syekh Abdullah La'jam adalah orang yang baik, yang ketika meninggal terkena satu wabah tersebut, maka meninggalnya dalam keadaan syahid. Dan Syekh Abdullah adalah salah seorang yang karenanya diangkatnya bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu pesan dari Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Beliau melanjutkan kata-kata tadi dengan mengatakan bahwa al-bala syahadah, al-waba syahadah. Wabak yang terjadi tersebut adalah satu saksi di mana idza qallal mudzakirun ja'atil mudzakkirat. Ketika semakin sedikit orang yang ingin mengingatkan saudaranya, semakin sedikit yang menasehatkan saudaranya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang datang adalah al-mudzakirat, yang datang adalah bala Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengingatkan mereka. Terjadinya bala tak lain adalah untuk mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terhindar dari bala yang lebih besar, lebih-lebih dari neraka wal'iyadzubillah, sebagai lambang amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Maka dari itu, pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengingatkan diri saya Al-Fakir dan antum sekalian untuk mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kelalaian yang terjadi. Bangkit kembali dari lalai kita, dari ketidaksadaran kita, untuk segera kita sadar, untuk segera kita bangkit untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari-hari kita sibuk dengan amal kebaikan dan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar kita dari segala macam bala yang terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita, selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, dan semoga apa yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini memberikan manfaat yang besar bagi kita, khususnya bagi saya Al-Fakir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akhiri usia kita dengan husnul khatimah dan dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.